Suntikan subkutan atau SC adalah metode pemberian obat atau vaksin di bawah kulit, tepat di atas lapisan lemak, dengan menggunakan jarum yang lebih kecil dan lebih pendek daripada suntikan intramuskular. Teknik injeksi subkutan dilakukan dengan cara menyuntikkan obat ke lapisan lemak di antara kulit dan otot. Injeksi subkutan dapat dilakukan dengan jarum berukuran kecil 25-30 G dan disuntikan dengan arah 45-90 derajat terhadap permukaan kulit. Beberapa obat subkutan juga tersedia dalam bentuk prefilled syringe. Peralatan yang diperlukan untuk melakukan injeksi subkutan adalah sarung tangan, disposable alcohol swab, syringe yang sudah diisi obat yang akan diberikan jarum suntik dengan ukuran panjang, dan gauge yang sesuai dengan usia dan indikasi. Untuk injeksi insulin subkutan, ukuran jarum yang digunakan adalah 29-32 G dengan panjang 4-13 mm. Untuk obat-obatan lain, jarum yang digunakan berukuran 26-31 G dengan panjang 13-16 mm. Lalu kontainer pembuangan benda tajam. Sebelum melakukan injeksi subkutan, petugas harus mempersiapkan alat dan obat yang akan diberikan terlebih dahulu, menentukan lokasi injeksi, dan melakukan inspeksi untuk memastikan tidak ada kontraindikasi injeksi subkutan. Beberapa lokasi injeksi subkutan yang direkomendasikan adalah abdomen kecuali radius 5 cm di bagian umbilikus, bagian lateral femur, pada pertengahan sendi pinggul dan lutut, bagian lateral hingga posterior lengan atas saat memilih lokasi suntikan. Pastikan bahwa petugas dapat melakukan cubitan pada permukaan kulit sekitar 2,5-5 cm. Petugas juga perlu menjelaskan prosedur injeksi subkutan serta risiko yang mungkin timbul. Setelah itu, minta informed consent dari pasien atau wali. Baiklah teman-teman, dan sekarang kita masuk pada bagian yang keempat, yaitu posisi pasien. Nah, posisi pasien dapat disesuaikan dengan lokasi penyuntikan. Bila injeksi subkutan dilakukan pada lengan atas, tindakan dapat dilakukan dengan posisi duduk. Pasien dapat diposisikan berbaring pada pemberian injeksi di area abdomen atau paha. Kemudian bagian yang kelima, prosedural. Sebelum memulai prosedur, pastikan petugas sudah mencuci tangan dan memakai sarung tangan non steril. Langkah-langkah injeksi subkutan adalah sebagai berikut. Untuk sediaan obat yang bukan dalam bentuk prefilled syringe, masukkan obat dari ampul atau vial ke dalam suntikan menggunakan jarum steril. Setelah itu, jarum diganti dengan jarum steril baru dengan ukuran yang sesuai, kemudian lakukan disinfeksi pada lokasi suntikan dengan alkohol swab atau kasa dengan cairan disinfektan. Kemudian disinfeksi dilakukan di lokasi suntikan dan area sekitarnya dengan arah dari dalam keluar. Tunggu sampai disinfektan di kulit kering. Injeksi subkutan dapat dilakukan dengan atau tanpa mencubit area kulit yang akan disuntik. Cubitan pada kulit bertujuan untuk menghindari jarum masuk sampai ke lapisan otot. Prosedur ini umumnya dilakukan pada pasien pediatrik atau dewasa yang bertubuh kurus. Kemudian jarum ditusukkan ke dalam kulit dengan sudut 45-90 derajat. Untuk sebagian besar pasien dewasa, injeksi dilakukan dengan sudut 90 derajat, tanpa perlu melakukan pencubitan pada kulit. Untuk pasien anak dan dewasa dengan tubuh yang cenderung kurus, injeksi subkutan dilakukan dengan sudut 45 derajat, dan pencubitan pada kulit yang dipertahankan sampai jarum dikeluarkan dari kulit. Tidak perlu aspirasi terlebih dahulu. Setelah jarum ditusukkan, posisi syringe dipertahankan dengan memegang area sambungan antara syringe dan jarum dengan satu tangan, sementara tangan lain menyuntikkan obat secara perlahan. Setelah obat dimasukkan dan jarum ditarik keluar dari kulit, tekan lokasi suntikan dengan kasa kering. Jika terdapat pendarahan, tutup dengan kasa dan plester. Kemudian jarum suntik dibuang ke kontainer benda tajam tanpa perlu ditutup terlebih dahulu untuk menghindari cedera jarum suntik pada petugas. Kemudian lepaskan sarung tangan
tangan dan lakukan prosedur hand hygiene. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.